Kalau kamu punya iPhone, pernah nggak kepikiran kenapa harga produk Apple bisa semahal itu, tapi tetap aja laris di seluruh dunia? Jawabannya bukan cuma karena teknologi canggih atau desain premium saja, tapi juga karena strategi rantai pasok global Apple yang luar biasa efisien. Rantai pasok atau supply chain Apple bukan hanya yang terbesar di dunia, tetapi juga yang paling terintegrasi dan terkendali. Menariknya, di balik kesuksesan itu, dulu sistemnya sangat panjang dan berbelit-belit. Dari pemasok bahan mentah, perakitan, distribusi, dan hingga retail. Dan di video ini kita akan bahas bagaimana sih Apple memangkas rantai pasoknya, bagaimana sistem ini bekerja, dan seberapa besar potensi pasar mereka lewat analisis TAM, SAM, dan SOM. Apple bekerja sama dengan lebih dari 200 pemasok di 40 negara di seluruh dunia. Komponen seperti layar, prosesor, dan kamera iPhone dibuat di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Setelah itu, semua dikirim ke pabrik perakitan utama Apple di Tiongkok, yang dijalankan oleh perusahaan mitra bernama Foxconn. Dari sana, produk jadi dikirim ke berbagai wilayah Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara melalui jaringan distribusi global Apple yang sangat besar. Tetapi, sistem sebesar ini pun punya resiko tinggi. Waktu pandemi COVID-19, misalnya, pabrik Foxconn sempat berhenti untuk beroperasi. Akibatnya pengiriman iPhone tertunda, stok menipis, dan Apple kehilangan miliaran dolar hanya karena satu titik dalam rantai pasok yang terganggu. Kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bahwa rantai pasok global yang panjang bisa beresiko tinggi dan Apple tahu bagaimana mereka harus berubah. Setelah itu, Apple mulai memangkas dan memperkuat rantai pasoknya. Mereka melakukan 3 langkah besar yang menjadi fondasi manajemen supply chain modern. Yang pertama, integrasi vertikal. Apple kini merancang banyak komponennya sendiri. Contohnya, mereka menciptakan chip Apple Silicon untuk MacBook dan iPhone. Dengan begitu, Apple tidak tergantung lagi pada pemasok eksternal seperti Intel dan bisa mengontrol kualitas serta waktu produksi sepenuhnya. Yang kedua, digital supply chain. Apple menggunakan teknologi AI dan analitik data real-time untuk memprediksi kebutuhan pasar, mengatur jadwal produksi, dan meminimalkan kelebihan stok. Yang artinya, setiap perangkat yang kamu beli adalah hasil dari sistem yang sangat presisi. Yang terakhir, direct-to-consumer distribution. Apple mengurangi ketergantungan pada distributor besar dengan membuka Apple Store, website resmi, dan aplikasi langsung. Yang sekarang konsumen bisa membeli produk langsung dari Apple tanpa perantara yang membuat pengalaman berbelanja itu lebih cepat dan margin keuntungan lebih besar bagi perusahaan. Dengan 3 langkah ini, Apple berhasil memangkas proses yang dulu panjang dan mahal menjadi rantai pasok efisien yang memberikan nilai maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu analisis pasar Apple menggunakan konsep TAM, SAM, dan SOM. TAM atau Total Addressable Market adalah total nilai pasar smartphone di seluruh dunia. Berdasarkan dari data Statista dan International Data Corporation, nilai pasarnya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah per tahun. Ini mencakup semua jenis smartphone dari yang murah sampai flagship seperti iPhone. Nah, dari angka sebesar itu, Apple tidak bermain di semua segmen. Mereka hanya fokus pada pasar premium, yaitu smartphone dengan harga di atas $600. Selanjutnya, bagian pasar ini disebut SAM atau Serviceable Available Market yang nilainya sekitar 2.400 triliun rupiah. Dan dari segmen premium tersebut, Apple berhasil merebut sekitar 20% pangsa pasar global. Itu yang kita sebut SOM atau Serviceable Obtainable Market, setara dengan 480 triliun rupiah per tahun. Yang artinya
Apple punya strategi yang sangat fokus. Mereka tidak mencoba menguasai seluruh pasar, tetapi memilih segmen yang paling menguntungkan dan mendominasi di sana. Dengan efisiensi rantai pasok dan kontrol distribusi yang kuat, Apple mampu memaksimalkan profit dari pasar yang terbatas tetapi bernilai tinggi. Dari kisah Apple, kita bisa belajar bahwa rantai pasok yang panjang tidak selalu buruk, tetapi kuncinya adalah pengendalian dan efisiensi. Apple mampu mengubah sistem global yang rumit menjadi jaringan produksi yang cepat, presisi, dan terkoordinasi secara digital. Strategi integrasi, teknologi cerdas, dan distribusi langsung bukan hanya meningkatkan efisiensi saja, tetapi juga membangun nilai tambah dan loyalitas pelanggan. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Pelajarannya adalah bisnis di era globalisasi harus berpikir secara strategis. Tidak hanya dari sisi produk saja, tetapi juga bagaimana barang itu bergerak, diproduksi, dan sampai ke tangan konsumen. Apple adalah contoh sempurna bahwa efisiensi rantai pasok itu bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif utama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih yang sudah menonton.